Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masih belajar tentang program linier. Melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, untuk saat ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai optimum dari sebuah program linier. Ingat, nilai optimum ini ada dua ya, bisa nanti berbentuk maksimum, bisa berbentuk minimum. Ya. Jadi menentukan nilai optimum ini adalah inti dari persoalan program linier. Sebenarnya di program linier ini yang dicari ya ini, nilai optimum ini. Oke, ada beberapa langkah dalam menentukan nilai optimum ini. Yang pertama adalah membuat model matematika jika nanti soalnya berbentuk soal cerita. Jadi kalau soalnya nanti berbentuk soal cerita, maka soal itu harus kita ubah dulu, permasalahan itu harus kita ubah dulu dalam bentuk model matematika. Oke, yang kedua adalah melukis grafik. Setelah model matematikanya jadi, maka kita nanti harus melukiskan grafiknya. Kemudian menentukan daerah penyelesaian, seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya. Kalau nanti ternyata permasalahannya sudah dalam bentuk grafik, ya kita tinggal menentukan daerah penyelesaiannya saja. Langkah yang pertama tidak usah kita lakukan. Tapi secara umum biasanya permasalahan itu disajikan dalam bentuk soal cerita. Maka yang pertama harus membuat model, kemudian melukis grafik, dan yang ketiga adalah menentukan daerah penyelesaian. Selanjutnya untuk yang keempat, kita akan menentukan, karena metode yang akan kita pakai adalah metode uji titik pojok. Ya, ada beberapa metode sebenarnya dalam menentukan nilai optimum di program linier itu. Ya, ada namanya metode garis selidik yang lain ya. Tapi untuk kali ini kita akan gunakan metode uji titik pojok. Karena metode yang kita pakai adalah uji titik pojok, maka nanti kita akan melakukan uji setiap titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut menggunakan fungsi sasaran, atau ada yang menyebutnya juga fungsi objektif. Nah, ini langkah-langkahnya. Oke, saksikan terus video selanjutnya biar kalian nanti bisa memahami permasalahan yang sesungguhnya. Kita langsung ke contoh soal saja, ke contoh permasalahan. Ini ada contoh soal. Ini contoh soal yang pertama adalah ada cerita seperti ini ya. Untuk meningkatkan penghasilan di saat pandemi, Ibu Sekar akan berjualan kue dengan memproduksinya sendiri, lalu dipasarkan keliling kampung. Kue yang akan dibuat adalah kue lapis dan kue donat. Ada dua buah jenis kue yang mau dibuat oleh Bu Sekar, kemudian nanti akan dipasarkan. Untuk membuat satu buah kue lapis itu membutuhkan biaya sebesar 1.500. Ini harus dicatat ya, informasi dari soalnya. Kemudian satu buah kue donat itu membutuhkan biaya 2.000. Modal yang Ibu Sekar miliki hanya sebesar 42.000. Dan setiap hari Ibu Sekar hanya mampu memproduksi sebanyak 25 buah kue. Oke. Jika dagangan Ibu Sekar tersebut mampu terjual habis dengan keuntungan Rp500 untuk setiap kue lapis dan Rp600 untuk setiap kue donat, maka tentukan yang pertama adalah model matematika dari permasalahan, ini kurang an ya, di atas. Kemudian lukis grafik dan tentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan maksimum yang akan diperoleh Ibu Sekar. Yang keempat adalah berapakah jumlah kue lapis dan kue donat yang harus diproduksi Ibu Sekar agar mendapatkan keuntungan maksimum. Wah, terlalu panjang ya ini soalnya. Ya, memang kita harus memahami konsep dari cerita itu, kemudian kita ubah nanti dalam bentuk bahasa matematika. Oke, kita akan coba cari jawaban untuk yang pertanyaan A, yaitu model matematika dari permasalahan di atas. Oke, ini yang A. Ya, model matematik. Dari cerita tadi ya, yang pertama kita pahami adalah ada kue lapis dan kue donat ya. Yang kita belum tahu di sini adalah berapakah jumlah kue lapis yang harus dibuat dan berapakah jumlah kue donat yang harus dibuat. Yang penting keduanya tidak boleh lebih dari 25. Dari sini bisa kita dapatkan informasi bahwa model matematika yang pertama adalah misal ini ya, jumlah. Nah, ini jumlah kue apa tadi yang pertama, lapis adalah X dan jumlah kue donatnya adalah Z. Maka bisa kita misalkan bahwa, ingat tadi ya,
maksimal membuat 25 buah kue, ya, itu untuk baik lapis maupun donat. Maka dalam bahasa matematika bisa kita tulis gini. Kue lapis yang dibuat ditambah kue donat yang dibuat tidak boleh lebih dari 25. Yo, pakai tanda apa ini kalau tidak boleh lebih? Iya, betul, pakai tanda kurang dari sama dengan 25. Artinya 25 boleh, tapi kalau 26 ke atas tidak boleh. Karena maksimal, ya, mampu memproduksi maksimal adalah 25. Oke. Sekarang yang kedua, ya, ini clear. Jadi untuk yang 25 ini clear. Yang kedua terkait dengan modal. Modalnya hanya 42.000. Padahal untuk biaya kue lapis itu adalah 1.500, untuk biaya kue donat adalah 2.000. Ini yang lapis, ini yang donat. Maka 1.500 ini dikalikan jumlah kue lapisnya, ya. Misalkan bikin 10 kan berarti 15.000 nih keluarnya. Kalau yang ini bikin 10 kan berarti 20.000, ya kan gitu. Masih cukup kan ini 20.000 sama 15.000 kan baru 35, padahal ini 42. Oke, jadi gini, jumlah yang akan dibuat kue lapis ini kita kalikan dengan biayanya, ya. Berarti bisa kita tulis 1.500 kali dengan X, ini biayanya, ini jumlah yang mau dibuat, ditambah 2.000 ini biayanya, kalikan jumlahnya Y, itu tidak boleh lebih atau harus kurang dari sama dengan modal yang dimiliki. Berarti berapa? 42.000. Oke, kita sudah dapatkan yang kedua. Oke, untuk yang pertama tadi, anggap saja ini yang pertama, yang atas ya. Ini yang kedua, kalau memang masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan ya. Dari sedikit, misalkan nolnya kita buang 2 semua. Kalau nolnya kita buang 2 kan tinggal 15X ditambah 20Y kurang dari 420. Masih bisa disederhanakan? Oh, masih bisa ya, kita bagi 5. Kalau kita bagi 5 berarti di sini 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan, ini kalau dibagi 5 berarti ada 84 ya. Masih bisa? Tidak bisa. Kita sudah dapatkan 2 model matematika. Yang pertama adalah ini, X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. Yang kedua adalah ini, yang setelah disederhanakan adalah 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 84. Oke, yang harus dipahami juga bahwa di dalam konsep jumlah barang itu kan tidak boleh negatif. Masa kita mau bikin kue lapis itu min negatif 1 atau negatif 2, artinya boleh 0 tapi tidak boleh negatif. Karena X tadi jumlah kue lapis, maka bisa kita tuliskan bahwa X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Kenapa harus ditulis seperti ini? Karena tidak mungkin jumlah itu negatif. Kalau 0 boleh, misalkan dia buat lapis semua, terus donatnya tidak bikin, berarti kan donatnya 0 ya, donatnya boleh. Begitu juga dengan yang donat, maka Z juga harus lebih dari sama dengan 0. Karena ini terkait dengan konsep jumlah. Nah, jumlah barang itu tidak mungkin negatif. Ya, jadi sudah kita dapatkan ada 4 ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Ini model matematikanya. Terus Pak, ini kok ada yang ini? Ini ada 500, ini ada 600. Inilah yang namanya fungsi objektif atau fungsi sasaran ya, fungsi objektif atau sasaran. Oke, bagaimana cara menulisnya? Misalnya gini, f x, y ya, tinggal ditambah x sama y itu berarti 500 x ditambah dengan 600 y. Lah, inilah namanya fungsi objektif atau fungsi sasaran. Oke, jadi sudah selesai pertanyaan yang A, sudah kita jawab model matematikanya ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, kemudian fungsi objektifnya adalah 500x ditambah 600y. Oke, model matematikanya sudah. Oke, sekarang kita akan pindah ke pertanyaan yang kedua, yaitu melukis grafik ya dan menentukan daerah penyelesaian. Oke, kita simpan dulu ini. Ini sudah kita dapatkan ya model matematikanya, kita simpan dulu. Oke.
Oke, yang pertanyaan berikutnya adalah grafik dan daerah penyelesaian. Oke, tadi kita sudah dapatkan ya. Ini tadi kita dapatkan 3x plus 4y, kemudian x plus y kurang dari sama dengan 25, x lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan maaf ya. Ini harusnya 0 ya, ini 0. Nah, lupa tidak diedit ya. Y-nya lebih dari sama dengan 0, x-nya juga lebih dari sama dengan 0. Ini fungsi objektifnya. Bagaimana melukis grafik? Di video sebelumnya di belajar kita sebelumnya sudah saya jelaskan. Pertama kita buat bidang kartesiusnya ya. Kita akan buat dulu yang pertama ini. Oke, yang pertama misalkan ini 84 dibagi 3. Ada 28 ya. Ya, 28. Ada 28 kira-kira ada di sini. Oke. Kemudian 84 dibagi 4 itu ada 42, ada 21, ada di sini. Oke. Kemudian kita tarik garis. Seret. Nah, karena di kuadran pertama tandanya kurang, maka dengan mudah bisa kita tentukan adalah ke bawah. Kemudian yang kedua ini ya, yang ini 25 bagi 1 adalah 25. 25 bagi 1 juga 25, kita tarik garis. Nah, ini tandanya juga ke bawah ya, ini juga ke bawah. Oke, ke bawah. Kemudian ini x lebih dari sama dengan 0. Tadi kalau x lebih dari sama dengan 0 ada di sumbu y ini ya. Ini ke kanan karena lebih dari, yang y lebih dari sama dengan 0 ini ke atas. Oke, sehingga kita dapatkan daerahnya ada di sekitar ini, maka arsirannya adalah oke. Ini adalah daerah penyelesaian dari model matematika tadi. Oke ya. Nah, sekarang karena kita sudah dapatkan daerah penyelesaian, metode yang akan kita pakai adalah metode titik pojok, maka kita cari titik pojoknya dari daerah yang diarsir. Ada berapa titik pojok ini? Ada 4, betul ya. Ini yang pertama. Atau dari sini boleh ya. Ini yang pertama, ini pojoknya. Pojok yang diarsir ini loh. Ini yang pertama misalkan. Atau ini dulu, Anda apa-apa. Ini dari atas ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga ya. Nah, ini yang keempat. Ini pojok ini. Oke, ini yang keempat. Oke, misalkan yang pertama ini kita kasih titik A misalkan. Ini kita kasih titik B, ini kita kasih titik C, ini kita kasih titik D misalkan. Oke, kita sudah dapatkan 4 titik pojoknya, maka kita buat tabel seperti ini setelah dapat. Oke, ini titik pojoknya misalkan pojok ya. Ini dari titik A, ini B, ini C, ini D. Ini adalah koordinat atau z-nya ya. X-nya berapa, Y-nya berapa, A ini. Oke, A ini berapa X-nya? X-nya ada di 0, Z-nya ada di 21, berarti 0,21. Oke, titik B-nya adalah 0,0. Titik C-nya ini 25,0 ya, berarti kan titik D-nya kita belum tahu ya. Titik D-nya belum tahu, maka untuk mencari titik D, karena titik D ini adalah titik potong kedua garis, maka cara mudahnya adalah tinggal dua persamaan linear ini kita eliminasi atau kita substitusi. Dulu di SMPTN sudah pernah diajari ya, cuman tandanya sementara kita ubah jadi persamaan. Oke ya, misal gini ya, 3x ditambah 4y sama dengan 84. Kita ubah dari persamaan biar sama. Ini semuanya ini kita kalikan 3 ya, kalikan 3 semua, berarti 3x ditambah 3y sama dengan 75 ya, kalau dikalikan 3, 25. Kita eliminasi x-nya karena sudah sama, maka ini jadi y. 4 kurangi 3, 84 kurangi 75, berarti ada 9. Y-nya 9. Untuk cari x bisa kita substitusi ke salah satu, yang mudah adalah yang bawah ini. Ini x ditambah y sama dengan 25. Kalau y-nya 9, berarti x ditambah 9 sama dengan 25. Maka x-nya adalah 25 dikurangi 9. Ada berapa? 16 ya. 25 dikurangi 9. Sehingga titik D ini ya, itu X-nya 16, Y-nya 9. Atau bisa kita tulis 16,9.
ya. Jadi titik ini itu adalah 16,9. Jadi ini kira-kira kalau kita tarik ke bawah ini 16, kalau kita tarik ke kiri adalah 9. Maka di sini adalah 16,9. Oke. Setelah kita dapatkan, kita tadi punya fungsi sasaran. Lah ini manfaat dari fungsi sasarannya baru kita pakai. Untuk yang X itu adalah 500. Untuk yang Z itu adalah 600. Nah, nanti untuk yang depan, ini kan X ya, X, Z ya. Jadi yang depan X, yang belakang Z. Yang depan ini kita kalikan dengan 500, yang belakang kita kalikan dengan 600. Berarti ini 0 kali 500 adalah 0. Ini juga 0, kan gitu ya. Ini yang depannya 0. 25 kali 500 ya, 25 kali 5 itu ada 125. Nah, ini ya, 12.500. 16 kali 500 itu ada 8.000. Oke, sekarang yang belakang ya, yang mudah dulu. Ini 0, ini 0. 9 kali 600 ada 5.400. Sekarang yang ini 21 kali 600 ya. Berarti ada 6.000, 12.600. Oke. Nah, sekarang kita jumlah ya antara yang ini sama ini. 0 tambah 12.600 berarti ya, 0 sama 0 jumlahnya 0. Ini tetap 12.500. Yang ini 8 sama 4 ini 13.400. Nah, setelah dapat semua, perhatikan kolom yang paling kanan di posisi jumlah ini. Kalau nanti pertanyaannya dia adalah maksimum, maka cari yang paling besar. Ya, berarti maksimumnya ada di 13.400. Jadi keuntungan maksimumnya yang akan didapat Bu Sekar itu adalah 13.400 rupiah. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan yang ini grafik sama daerahnya sudah sekalian, ini grafik penyelesaian sama pertanyaan yang ketiga tadi ya, yang C. Yang C dapat. Ya, ini pertanyaan yang C dan ini pertanyaan yang D-nya gini. Berapakah jumlahnya agar keuntungannya maksimum? Tadi maksimumnya kan di sini. Untuk mengetahui jumlahnya tinggal lihat ini. Nah, ini saja yang dilihat. Ya, ini. Jadi, Bu Sekar akan dapat keuntungan maksimum. Ingat, 16 tadi kita misalkan X adalah lapis, Z adalah donat. Berarti dia akan dapat keuntungan maksimum jika Bu Sekar membuat 16 kue lapis dan membuat 9 kue donat. Ya, ini pertanyaan jawaban yang D. Jadi maksimumnya adalah 13.400. Kemudian dia akan maksimum jika dia membuat kue lapisnya 16 dan kue donatnya adalah 9. Oke, ini adalah jawaban dari persoalan tadi. Jadi yang belum jelas bisa diulang dari depan ya. Diulang-ulang lagi nanti bisa ditanyakan. Oke, saya kira itu. Ya, sekarang contoh soal yang kedua. Seorang penjahit memiliki persediaan 4 meter kain wol, 4 meter kain wol, dan 5 meter kain satin. Oke, dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju. Baju pesta memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. Jadi 2 baju itu adalah baju pesta yang pertama, yang kedua adalah baju dinas. Memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Baju pesta dijual dengan harga 600.000 dan baju dinas dijual di harga 500.000. Jika baju-baju tersebut terjual habis, tentukan sama seperti tadi ya. Model matematik, grafik, daerah penyelesaian, keuntungan maksimum, maaf bukan keuntungan ini. Pendapatan, sorry ya, karena di sini dijual, hanya dijual, maka ini pendapatan ini sebenarnya bukan keuntungan ya. Pendapatan maksimum. Nanti yang ketiga adalah jumlah baju pesta ya yang akan dibuat dan berapa baju dinas agar nanti pendapatannya adalah maksimum. Oke. Kalau nanti ketemu soal-soal cerita yang seperti ini agak sedikit berbeda dengan soal sebelumnya ya. Ini kadang bisa membingungkan kalian semua karena banyak parameter di dalamnya. Maka saya akan coba berikan bagaimana cara membuat model matematika dari kasus-kasus seperti ini. Coba.
Gini model matematikanya ya. Untuk mempermudah, kalau nanti ketemu soal-soal yang seperti ini, pertama kita buat tabel dulu ya. Kita buat tabel seperti ini ya. Ada 4 baris dan 4 kolom. Ini ada 4 baris, ya, ada 4 kolom. Oke. Kata-kata ini nanti ada kain wol, ada kain satin, ada baju dinas, ada baju pesta ya. Nanti harus masuk dalam kolom-kolom ini. Nah, posisinya di mana itu yang kadang kita membingungkan. Maka yang paling mudah sebenarnya pertama adalah masukkan dulu harga jual, atau misalkan di situ ditulis keuntungan, masukkan dulu keuntungannya. Masukkannya di mana? Di kolom kedua paling akhir ya. Di sini ada harga jual ya. Ini kita tulis saja harga di sini. Yang pertama kita tulis saja 600.000 ya. Di sini kan 600.000 ya. Yang kedua adalah 500.000. Oke. Setelah tahu ini 600.000, coba cek 600.000 ini untuk apa? Nah, baju pesta dijual dengan harga 600.000, berarti yang 600.000 adalah baju pesta. Maka di kolom paling depan ini tulis saja dengan baju pesta. Ya. Untuk yang 500 berarti ini adalah baju dinas. Oke. Paling bawah ini kalian tuliskan misalkan kain tadi persediaan atau stok misalkan ya, bisa saja ini misalkan tersedia. Nah, tadi dia punya kain berapa tersedia ini, persediaan ini loh maksudnya ya. Oke. Masih ada 2 ini, enggak usah diisi, enggak apa-apa ya. Ini enggak usah diisi, enggak apa-apa. Oke, masih ada 2 ini yang harus diisi. Karena baju pesta sama baju dinas sudah ada, yang belum masuk adalah wol sama satin. Nah, tulis saja di sini. Urutkan saja, yang wol tulis duluan, baru di sini adalah satin. Oke. Sekarang memiliki persediaan 4 meter kain wol. Berarti kain wol punya berapa? 4. Persediaannya kain wol ini ada 4, maka tulis di sini 4. Satinnya berapa? 5. Oke. Ya. Berarti masih ada 4 kolom ini, 4 kotak yang belum kita isi. Kita isi apa? Kita lihat. Kain tersebut akan buat 2 baju pesta memerlukan 2 meter wol, 1 meter satin. Baju pesta kan ini, wolnya butuh berapa? 2, satinnya butuh berapa? 1. Sedangkan baju dinas memerlukan 1 meter wol dan 2 meter satin. Dinas dia butuh wolnya ya 1 meter dan 2 satin. Nah, setelah selesai seperti ini ya, tinggal nanti membuat modelnya ini jadi 1. Nah, 2, 1, 4 tulis saja seperti ini. 2E ditambah 1Y, tidak usah saya tulis ya, kurang dari sama dengan 4. Kenapa kurang dari? Karena tidak boleh lebih dari yang dia miliki dari persediaan ya. Maksimum harus 4 nanti yang dibikin. Yang kedua ini yang satin ini ya. Berarti kita tulis 1X, tidak usah ya. Satunya tidak usah saya tulis. 2Z kurang dari sama dengan 5. Sudah dapat 2 model matematikanya ya. Sudah dapat 2. Jangan lupa karena ini terkait jumlah, kita tambah 2 lagi, maka X lebih dari sama dengan 0 dan Z lebih dari sama dengan 0 ya. Ini sudah dapat 4 model matematikanya. Nah, ini yang belum adalah fungsi objektif atau fungsi sasaran. Di sini 600.000 sama 500.000. Fungsi objektifnya, fungsi objektifnya adalah f(x, z). Di sini kita tulis 600.000 x ditambah 500.000 z. Oke, ini fungsi objektifnya. Udah selesai ya. Ini model matematikanya 1, 2, 3, 4, kemudian fungsi objektif. Oke, sekarang kita akan masuk pertanyaan yang berikutnya, yaitu membuat grafik, mencari daerah penyelesaian, kemudian mencari nilai optimumnya. Langsung kita jadikan 1 di sini ya. Oke, ini tadi sudah kita dapatkan tadi di sebuah slide sebelumnya. Ini model matematikanya tadi dapat 4. Ini adalah fungsi objektifnya. Oke, kita gambar dulu grafiknya. Kita buat dalam bidang kartesius. Yang pertama yang atas dulu ya. Ini 4 bagi 2 adalah 2. 4 bagi 1, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ya.
Kemudian 5 bagi 1 adalah 5. Kemudian 5 bagi 2 adalah 2,5 ya, di sini. Ya, ini 1, 2, 3 berarti di sini. Kurang lebihnya di sini. Atau kita tulis saja 5/2 kan gitu ya. Di sini tadi 1, 2, 3, 4 ya. Ini tadi 2, ini adalah 5. Oke, kita tarik garis. Ya. Karena kurang dari semuanya adalah ke bawah. Ya, ini juga ke bawah. Ada X lebih dari sama dengan 0, Z sama dengan 0 berarti ke atas. Maka daerah penyelesaiannya ada di sini. Oke. Sama seperti soal sebelumnya, setelah ini ya, kita harus identifikasi ada 4 titik pojoknya. Oke, ini yang pertama. Misalkan tadi, seperti tadi kita kasih nama titik A, yang ini adalah titik B, yang ini adalah titik C, ini adalah titik D. Oke ya. Kemudian kita identifikasi masing-masing koordinat titiknya. Oke, kita buat tabel. Misalkan tadi di sini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Titik A-nya kita dapatkan karena ini titik potong semu Y, pasti X-nya adalah 0, berarti 0,5/2. Titik B-nya adalah 0,0, titik C-nya adalah 2,0. Nah, ini titik D. Titik potong 2 garis ini harus kita eliminasi atau substitusi dari 2 persamaan ini. Ya, dulu di SMT MTS sudah diajarkan. Misalkan nanti ada gini ya, 2X ditambah Y. Kita buat dulu persamaan ya. Ini X tambah 2Y sama dengan 5. Kita mau eliminasi apanya? Kalau mau eliminasi X berarti X-nya ini kita samakan. Berarti yang bawah kita kalikan 2, yang atas tetap ya kata. Yang atas tetap 2X ditambah Y sama dengan 4. Yang bawah kali 2 berarti 2X tambah 4Y sama dengan 10. Oke, kita eliminasi X-nya. Ini 1 dikurangi 4 berarti negatif 3Y. 4 dikurangi 10 adalah negatif 6. Maka Y-nya negatif 6 dibagi negatif 3 adalah 2. Setelah Y-nya 2, untuk cari nilai X tinggal substitusi saja ke salah satu persamaan. Misalkan ambil yang atas. 2X, yang atas ini ya, yang atas ya. Ditambah Y, Y-nya tadi berapa? 2 sama dengan 4. Maka 2X sama dengan 4 kurangi 2 ya. Maka 2X sama dengan 4 kurangi 2 berapa? 2 ya, berarti 2X sama dengan 2, maka X-nya adalah 1. X-nya 1, Y-nya 2, berarti titiknya 1,2. Berarti di sini adalah 1,2. Oke, tadi setelah dapat ini, kita nih masukkan nilai X-nya ini. Jadi berapa itu? 600R, 1000 misalkan. Daripada nulis nolnya terlalu banyak, Z-nya adalah berapa itu? 500.000. Oke, kita kalikan. Yang mudah dulu ini 0, pasti ya. Depan ini kalikan X ini 0. 2 kali 600.000 berarti 600 kali 2 itu 1200R misalkan. 1 kali 600 berarti 600R, kan gitu ya. Ini dulu, ini 0, ini 0. Ini 500 kali 2 berarti 1000R. Kemudian yang ini 5/2 kali 500 ya. Ini kalau dicoret 250 daripada 2,5-nya ya. Berarti ini 250 kali 5. Berapa? 1250R. Oke, kita tambahkan. Ini jumlah. Ini 0 sama 1250 berarti 1250 R. 0 tambah 0 ini 0, ini 1200. Yang ini adalah 1600 R. Nah, selesai. Karena pertanyaannya maksimum 1, 2, 3, 4. Ini yang paling tinggi, yang paling besar, paling maksimum adalah 1600 R. Atau kalau R-nya kita ganti 0 berarti 1.600.000 ya. Ini adalah penjualan maksimum. Dah ketemu. Untuk pertanyaan yang C sudah selesai nih. Ya. Pendapatan penjualan hasil penjualan maksimumnya adalah 1.600.000. Nah, pertanyaan yang terakhir, berapakah yang harus dibuat agar dapat maksimum? Lihat saja ini ya. 1,2 itu artinya yang 1
Nah, yang satu ini untuk baju pesta, yang dua adalah baju dinas. Jadi penjahit ini akan dapat keuntungan maksimum, yaitu membuat satu baju pesta dan dua baju dinas, agar dia dapat keuntungan maksimum dengan total pendapatan maksimum dengan total pendapatan adalah 1.600.000. Oke, ini soal uji pemahaman ya. Nanti ada 4 soal, ini yang 2. Yang pertama adalah ini saya ambilkan dari soal ujian nasional tahun 2012 ya. Ini soal nomor 1 misalkan. Ya, nomor 1. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda. Nah, ini memang sengaja saya buat soal dalam bentuk pilihan ganda karena memang UN itu pilihan ganda, nanti biar lebih mempermudah ngecek hasil kalian nanti menghitung ya. Soal nomor 2 ini juga UN 2012 tapi paketnya berbeda. Ini juga sama, yang ditanyakan adalah pendapatannya maksimum ya. Caranya sama seperti tadi yang saya jelaskan. Oke, ini soal yang ketiga. Ini luas daerah parkir ya. Ini ada data-datanya di sini. Pertanyaannya adalah penghasilan maksimum. Oh, ini masih kurang C ya ini. Oke, masih kurang C nih ya pilihannya. Ya, mudah-mudahan tidak di C ini pilihannya. Dan yang keempat ini pesawat udara. Ini ada 60 tempat duduk, kelas utama membawa barang ya. Nanti bisa dibuat ilustrasi dengan menggunakan tabel ya. Pendapatan ini ada fungsi objektif, ini objektif. Oke. Ini sama di sini, ini juga objektifnya, ini objektif. Oke, silahkan dicoba ya, jangan malas ya, dicoba. Kalau nanti belum bisa, dibuka lagi videonya caranya seperti apa sampai bisa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan dicoba, selamat mencoba. Saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan 4 soal uji pemahaman ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.